Halo semuanya, kembali lagi di video kali ini kita akan membahas bagaimana untuk pantauan market XAU pada hari Senin nanti. Jadi dalam time frame besar atau daily kita bisa melihat sebenarnya masih ada terlihat tren turun dari penurunan yang kita lihat di sini. Harga tertinggi bisa kita tarik menggunakan garis trendline ke arah bawah, menandakan masih ada kemungkinan market yang akan mengalami penurunan ke bawah. Cuma kita bisa lihat juga di sini bahwa sebenarnya ada bias dari sebuah market XAU tentunya. Di sini kita bisa melihat sudah ada break atau terjadinya change of character di sini. Dari market yang tadinya bearish menjadi bullish gitu ya. Cuma di sini masih bias aja, belum ada confirm yang bagus. Kalau kita pantau dari time frame H4, di sini sebenarnya dari titik tertinggi yang bisa kita lihat kalau kita pakai lingkaran, dari titik tertinggi sebelumnya yaitu di sini, kita bisa lihat sebenarnya sudah terjadi perubahan karakter teman-teman. Jadi titik tertinggi sebelumnya sudah di break sama candle setelahnya, yaitu di sini. Nah, cuma di sini masih bias aja karena sebenarnya setelah ada breakout atau terjadinya perubahan karakter, ini seharusnya dia lanjut bullish, cuma dia mengalami penurunan yang sangat signifikan ke arah bawah di time frame H4 seperti ini. Di sini juga mengonfirmasi sebenarnya tren turunnya masih lumayan sangat-sangat kuat. Tapi ini untuk daily dan H4. Jadi sebenarnya untuk pantauan seperti ini lebih cocok untuk trader-trader yang mungkin mau ngambil trading swing gitu ya, yang buka hari ini mungkin di close minggu depan atau gimana gitu. Tapi untuk intraday ataupun scalping ini kita bisa lihat sebenarnya momentum yang sangat-sangat baik untuk melakukan buy. Kenapa seperti itu? Jadi kita bisa hapus dulu semua gambar di sini dan kita mulai dari awal. Hilangkan gambar. Oke, kenapa bisa saya bilang seperti itu padahal di sini market daily-nya terlihat turun? Kalau kita dari pantauan H4, teman-teman, kita bisa pantau ke H4. Nah, di H4 ini sebenarnya kita bisa melihat, kita juga bisa tarik trendline dari H4. Kalau kita tarik trendline dari H4, kita akan melihat di sini. Oke, kalau kita tarik dari H4, sebenarnya di sini kita udah melihat di sini ada perubahan karakter, di mana terjadi balik lagi change of character atau perubahan tren pada sebuah pasar kalau kita lihat ya. Nah, ini di H4 juga kita bisa tarik garis horizontal. Di sini terdapat area demand atau area support yang lumayan kuat. Karena kenapa bisa dibilang kuat? Kita bisa lihat juga bahwa di sini dia ada pantulan. Oke. Sebelum-sebelumnya juga lumayan kuat. Karena di sini kita bisa melihat ada satu area di mana ini area konsolidasi atau area sideways. Teman-teman, dari titik sini ke titik sini ini area sideways semua. Nah, di area sini kita bisa mengkonfirm bahwa ini area yang lumayan kuat untuk kita jadikan sebagai patokan di mana area demand atau area entry, titik entry. Selanjutnya setelah itu kita bisa melihat bahwa di market sebelumnya, pada hari sebelumnya, tren yang ada di sini, teman-teman, ini dominannya bullish ya, atau candle sebelumnya ini hijau sebenarnya. Ini momentum hijau ke atas
sampai menjelang market libur dia baru terjadi koreksi penurunan dan ke area posisi demand di sini ya. Nah, untuk area-area di sini sebenarnya kita bisa memastikan sebenarnya momentum buyernya ini juga masih bagus atau momentum naiknya juga masih bagus, karena balik lagi ketika market jatuh dan market ada di hari Sabtu ini, dia pas banget masuk ke area support yang lumayan kuat dari dua titik lingkaran berwarna orange ini. Nah, selanjutnya kalau kita coba tarik untuk Fibo, kalau kita tarik Fibo dari titik terendah sampai titik tertinggi, kini kita bisa mematokkan bahwa area 0,5 ini pas banget jatuh di area support resisten begitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah dapat beberapa konfirmasi ada area demand yang kuat atau area support yang kuat ditandai dengan area lingkaran ini berwarna oranye, setelah itu ketika kita tarik Fibo di H4 kita bisa melihat area 0,5 itu pas sekali ada di area demand tersebut gitu. Jadi kita di sini udah dapat momentum dan dapat konfirmasi tentunya. Oh, ini tren bullishnya masih bagus dan ini momentum yang baik untuk mengambil buy. Jadi buat teman-teman yang mungkin ngambil buy di hari Jumat dan masih di hold sampai sekarang, menurut saya sih nggak usah di close karena kemungkinan market Senin akan kembali naik ke atas. Selanjutnya kita akan move ke time frame H1 atau 1 jam. Nah, di time frame 1 jam kita juga bisa melihat bahwa sebenarnya di sini sebenarnya di sini terdapat area demand balik lagi teman-teman. Jadi ada sebuah candle kecil di sini. Nah, ada candle merah di sini di antara semua himpunan-himpunan candle hijau yang terjadi, ada sebuah candle merah di sini yang kita dapat atau bisa disebut juga kita sebenarnya dapat konfirmasi bahwa di sini kita bisa melakukan order pembelian. Nah, ini pas banget dengan Fibo yang kita tarik balik lagi ada di area 50 0,5 itu pas banget ada di area demand kita dapat di sini. Lalu kita juga tarik trendline dan lain-lain bahwa trendline juga konfirmasi bahwa sudah pergantian karakter untuk dari yang tadinya bearish jadi bullish. Kita juga udah menarik garis vertikal dan itu menandakan market sebenarnya sudah masuk area-area buy begitu teman-teman. Ini untuk H1. Jadi kalau buat teman-teman yang trading di swing gitu ya, ini sebenarnya momentum yang baik untuk ambil buy. Mungkin ini teman-teman bisa ambil buy di sini. Sebentar saya akan matikan dulu magnetnya agar lebih mudah. Nah, teman-teman bisa ambil sebenarnya area buy di sini. Ya, mungkin kalau ambil buy di sini pun gak apa-apa di area trendline karena mungkin udah pasti. Jadi kayak ambil buy di sini lalu ambil SL di bawah sini. Oke, dengan TP 1/2. Sebentar, TP 1/2. Ya, kira-kira di sini. Nah, ini kemungkinan masih bisa kita dapatkan nanti di hari Senin atau di market Senin. Karena balik lagi teman-teman, kalau misalnya kita move lagi ke time frame M15, di sini kita juga bisa melihat bahwa sebenarnya momentum candle sudah terjadi di time frame 15. Jadi kita bisa lihat time frame 15, momentum candle itu ada di time frame 15. Kenapa? Karena di time frame 15 kita bisa melihat sebenarnya ada candle bullish tercipta atau candle hijau tercipta dengan lumayan panjang gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat sebentar. Di mana kuas? Oh, ini dia. Oke, teman-teman, jadi di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya terjadi momentum candle yang lumayan bagus pada pada time frame 15. Ini kita hapus dulu nih, kecoret. Nah, ini candle hijau yang lumayan baik untuk kita memastikan ketika ada candle merah dan ke bawah tercipta candle hijau yang lumayan panjang di time frame M15. Konfirmasi selanjutnya adalah sebenarnya kita tinggal nunggu candle yang ini, yang selanjutnya, yang ini teman-teman, yang ini kita nunggu candle yang ini sebenarnya. Nah, cuma karena memang marketnya sudah turun terlebih dahulu, sudah tutup terlebih dahulu sebelum kita dapat konfirmasi candle, itu
itu kita harus nunggu hari Senin gitu. Cuma kalau saya lihat dari gerak-gerik candle ini, kita bisa memastikan bahwa ini trennya bullish dengan beberapa konfirmasi yang kita dapat, yaitu dari area Fibo sudah memasuki area 0,5 atau 50%, lalu dari area demand yang kita dapatkan atau area support yang kita dapatkan, selanjutnya dari garis vertikal yang kita tarik sudah memastikan dan memantapkan bahwa market di hari Senin akan kembali naik. Jadi buat trader-trader yang scalping atau yang swing gitu, mungkin posisinya ketika ada di hari Jumat bisa kalian hold terlebih dahulu. Dan dipastikan lagi untuk area SL nya, ketika kalian meletakkan SL, usahakan di bawah area support atau area demand yang tercipta gitu ya. Makanya ini kalau saya naruh area SL ini sebisa mungkin saya letakkan itu di bawah dari area demand atau area support yang saya dapatkan, begitu teman-teman. Jadi itu aja untuk video kali ini. Semoga di pantauan hari Senin nanti market akan kembali mengalami kenaikan ke atas. Cuma balik lagi teman-teman, karena dengan keadaan Amerika Serikat yang mungkin sekarang ekonominya sedang membaiknya karena semenjak pelantikan Donald Trump, kita tidak bisa memastikan news-news yang akan datang itu seperti apa, karena balik lagi berita atau news beberapa minggu ke belakang ini selalu mendukung untuk mata uang US dollar, sehingga kalau kalian sadar dari high tertingginya XAU mengalami penurunan yang lumayan panjang. Kira-kira begitu aja video kali ini, kita akan kembali di video selanjutnya.